Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Revi Oktiani, peserta Latsar 2021 dari Kabupaten Kau. Saya berasal dari Angkatan 8, Kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai anti korupsi dan rangkuman materi anti korupsi. Sebagai ASN yang baik, hendaknya kita memahami nilai-nilai dasar anti korupsi. Di antaranya, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Adapun implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan memberikan contoh dengan menanamkan sikap anti korupsi yang baik kepada rekan kerja dan siswa. 2. Memberdayakan tidak datang terlambat, kemudian pulang tepat pada waktunya sesuai dengan ketetapan tupoksi. 3. Menerapkan kode etik pegawai negeri dengan baik untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran korupsi. 4. Tidak berbohong di lingkungan keluarga, kerja, dan masyarakat. Selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dan tidak menerima imbalan atau gratifikasi yang berkaitan dengan dunia kerja saya, serta menghindari diri dari apapun penyelewengan dan penyalahgunaan dana yang terjadi di sekolah, meskipun itu adalah ajakan dari orang yang sangat berwenang. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi anti korupsi. Kegiatan korupsi dapat terjadi karena pertama, ada niat yang dibarengi dengan kesempatan sehingga menghasilkan perbuatan tidak terpuji, yaitu berupa korupsi, entah itu banyak ataupun sedikit, entah itu karena terpaksa, dipaksa, ataupun. Pengertian korupsi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu busuk, palsu atau suap, penyuapan atau pemalsuan. Sedangkan berdasarkan Kamus Hukum, artinya adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat orang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan berdasarkan The Lexicon Webster Dictionary, artinya adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian kata korupsi juga ada berdasarkan kata-kata para ahli. Berdasarkan pendapat Indrianto Seno Aji misalnya, korupsi didasarkan pada pemahaman dan dimensi baru, yaitu berupa kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, entah itu berupa penggelapan uang negara, bribery atau penyuapan, dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah, dapat juga dinilai sebagai sebuah tindak kejahatan korupsi. Ada pula korupsi yang merupakan penggelapan, contohnya adalah secara melawan hukum berupa pencurian, yaitu mengambil atau sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau memperoleh keuntungan. Lalu ada penggelapan. Penggelapan ini berupa pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, dapat berupa penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Tentunya tidak bisa lepas dari tindak pidana yang sudah dilakukan. Berikut adalah pengertian tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, Simons. Simons mengatakan, tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Berdasarkan pendapat Pompey, pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku di mana penjatuhan hukuman dapat dilakukan di depan umum. Berdasarkan Profesor Mulyatno mengatakan bahwa tindakan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.
Larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana yaitu adanya perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil, bersifat melawan hukum atau syarat paten. Ciri-ciri korupsi diantaranya dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau adanya keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik kebenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi ada beberapa di antaranya: penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan, langkahnya lingkungan atau lemahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi atau kerugian ditangkap. Berikutnya adalah karena keuntungan korupsi atau kerugian ditangkap. Penyebab korupsi ada banyak. Salah satunya juga yaitu pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus dicegah. Kegiatan ini disebut dengan pencegahan korupsi atau preventif. Ada dua sistem, yaitu dengan cara memperbaiki sistemnya atau dengan cara memperbaiki manusianya. Perbaikan sistem yang dimaksud adalah peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Untuk perbaikan manusia dapat dilakukan dengan perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, ataupun korporasi. Berikutnya, unsur objektif meliputi janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara, yaitu berupa uang, akta, surat, dan lain. Nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar anti korupsi, diharapkan kita sebagai ASN atau abdi negara dapat melakukan tugas dengan penuh integritas, penuh responsibilitas, dan juga konsistensi yang nantinya akan menjadikan kita sebagai agen perubahan terhadap baiknya negeri ini. Jenis-jenis korupsi terdapat kerugian uang negara, berupa suap penyuap, berupa penggelapan dalam jabatan, dapat juga berupa pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan terhadap pengadaan, serta gratifikasi.